Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapkan badan. Sudah siap semua? Kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita presensi dulu seperti biasa ya. Sudah semua? Sudah hadir? Oke, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini kita masih masuk pada tema ketujuh, yaitu tentang kepemimpinan, dengan masih subtema yang sama, subtema 1 yaitu pemimpin di sekitarku. Sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran ke-6. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama, supaya kalian memahami tentang nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, supaya kalian bisa menyanyikan lagu daerah Gundul-Gundul Pacul dengan benar. Dan yang terakhir, supaya kalian memahami mengenai tangga nada diatonis minor. Nah, sekarang silahkan buka buku siswa kalian halaman 45. Nah, di situ ada sebuah bacaan dengan judul Komandan Damkar yang meninggal saat menyelamatkan anak buahnya. Wah, kira-kira seperti apa ya isi ceritanya? Nah, sekarang kalian baca terlebih dahulu, kalian pahami terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk memahaminya. Setelah itu nanti kita akan tanya jawab dan diskusi bersama. Gimana? Sudah dibaca? Sudah dipahami? Oke, sekarang giliran ibu yang tanya nih. Tadi teksnya menceritakan tentang apa sih? Ayo, siapa yang tahu? Silahkan tunjuk tangan. Ya, jadi teks tadi itu menceritakan tentang seorang kepala pemadam kebakaran yang disebutnya itu Komandan Damkar yang tewas, yang meninggal akibat menyelamatkan anak buahnya. Nah, kira-kira di sini nih siapa saja tokoh-tokohnya yang ada dalam cerita tersebut? Ya, betul sekali. Nah, setelah ini kita akan diskusi, langsung saja masuk kepada diskusi. Silakan kalian berkelompok, membentuk kelompok kecil. Satu kelompok beranggotakan 2 orang. Kalau ganjil nanti ada yang 3 orang boleh ya. Silakan berkelompok terlebih dahulu. Setelah itu kalian berdiskusi bersama dengan panduannya ada di buku siswa. Apa saja yang dibahas dalam diskusi tersebut ada di buku siswa di halaman 46. Nanti hasil diskusinya ada salah satu kelompok yang menulis ya. Setelah itu nanti kita presentasi secara bergantian satu persatu di depan kelas. Oke, apabila masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, boleh tanya ke ibu, boleh tunjuk tangan ya. Waktu diskusinya dimulai dari sekarang. Baik, sekarang waktu diskusinya sudah habis dan saatnya untuk presentasi. Nah, kita presentasi sebentar satu-satu. Masing-masing kelompok harap mempersiapkan diri. Ayo, satu kelompok maju terlebih dahulu ya. Ya, akhirnya semua kelompok sudah maju, sudah mempresentasikan apa dari hasil diskusi tadi. Semuanya sudah hebat-hebat. Terima kasih telah berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya dengan. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Silakan kalian buka buku kalian, buku siswa halaman 48. Nah, di situ ada materi mengenai lagu daerah, yaitu lagu Gundul-Gundul Pacul. Ayo, siapa di sini yang belum pernah dengar? Karena lagu ini sudah cukup terkenal ya. Lagu Gundul-Gundul Pacul ini berasalnya dari Jawa Tengah. Pasti banyak dari kalian yang sudah tahu atau sudah familiar, bahkan mungkin sudah bisa menyanyikan. Nah, untuk mengingatkan lagi atau mungkin ada yang belum tahu,
kita nyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul sama-sama ya, supaya kita bisa menyanyikannya dengan benar. Kalian perhatikan tulisannya, teksnya di buku halaman 48 itu. Nah, nanti ibu akan putarkan audionya. Setelah itu kita bernyanyi sama-sama. Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyenggi-nyenggi wakuku gembelengan, bakul lempang sekane tadi salatan, bakul lempang sekane tadi salatan. Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyenggi-nyenggi wakuku gembelengan, bakul lempang sekane tadi salatan, bakul lempang sekane tadi salatan. Nah, sekarang kita bahas informasi mengenai lagu Gundul-Gundul Pacul ini. Nah, lagu ini itu pertama kali diciptakan oleh Sunan Kalijaga, salah satu dari Wali Songo yang ada di Indonesia. Nah, lagu ini tuh maknanya bercerita mengenai kepemimpinan. Yang pertama dapat dilihat dari lirik lagunya tadi di halaman 48. Kita cermati sambil bahas bersama ya. Yang pertama ada gundul-gundul. Nah, gundul itu artinya kepala yang botak. Kepala. Nah, kepala itu diartikan sebagai sesuatu yang mulia atau sesuatu yang utama. Nah, gundul-gundul pacul. Nah, pacul itu dalam bahasa Jawa itu artinya empat yang papat ucul, artinya empat yang lepas. Apa saja yang lepas? Yaitu mata, hidung, mulut, dan telinga. Jadi dalam kepemimpinan, seorang pemimpin itu harus memperhatikan mata, hidung, mulut, dan telinga dari seluruh rakyatnya. Artinya harus selalu melihat rakyat, mendengar rakyat, berbicara pada rakyat. Pokoknya harus mengetahui apa saja keadaan rakyatnya. Nah, selanjutnya gundul-gundul pacul-cul gembelengan. Nah, gembelengan itu artinya bersikap angkuh atau bersikap congkak, bersikap sombong. Nah, jadi maknanya dari satu bait ini, gundul-gundul paculcul gembelengan, itu kalau jadi pemimpin itu harus selalu memperhatikan rakyatnya, bukan malah menjadi pemimpin yang sombong. Kemudian baris yang selanjutnya nyunggi wakul. Nyunggi wakul, nyunggi itu membawa di atas kepala, itu namanya nyunggi. Dapat diartikan sebagai membawa amanah. Nah, wakulnya itu diibaratkan dengan amanah. Amanahnya siapa? Karena seorang pemimpin itu pasti membawa amanah dari bawahannya, dari para anggotanya atau dari para rakyatnya. Jadi seorang pemimpin itu dalam melaksanakan kepemimpinannya itu harus selalu amanah. Terus selanjutnya nyunggi wakul kul gembelengan. Nah, tadi dalam melaksanakan kepemimpinan harus selalu amanah dan tidak boleh sombong, gembelengan. Kemudian wakul glempang segane dadi saratan, ya kan? Wakul glempang berarti artinya kepemimpinannya atau amanahnya itu jatuh, sudah tidak ada lagi. Segane dadi saratan. Kalau nasi sudah jatuh ke halaman, jatuh di jalan, pasti menjadi sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang sia-sia. Begitu juga dengan adanya kepemimpinan. Kalau pemimpinnya itu tidak amanah sehingga sampai jatuh atau melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan rakyatnya, tentu saja tadi pemimpinnya menjadi sia-sia, menjadi tidak bermanfaat. Nah, jadi kesimpulannya dari lagu Gundul-Gundul Pacul tadi yang dibuat oleh Sunan Kalijaga mengandung pesan bahwa seorang pemimpin itu harus selalu memperhatikan rakyatnya. Dengan apa saja tadi? Memperhatikan lewat mata, lewat telinga, lewat hidung, dan lewat mulut. Kemudian jadi pemimpin tidak boleh sombong, ya kan? Kemudian pemimpin harus selalu amanah kepada rakyat-rakyatnya,
supaya apa? Tadi kepemimpinannya tidak sia-sia. Nah, sekarang kalian juga silakan jawab pertanyaan yang ada di bawahnya itu mengenai informasi yang ada di lagu Gundul-Gundul Pacul ya. Nanti setelahnya akan ibu koreksi. Silahkan dikerjakan sekarang. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi pada halaman 51. Silahkan kalian buka bukunya di halaman 51 ya. Nah, ini ada materi mengenai tangga nada diatonis minor. Nah, tangga nada diatonis minor sendiri itu memiliki jarak atau interval yaitu 1, setengah, 111, setengah, dan 11. Nah, selain itu tangga nada diatonis minor ini jenisnya itu ada banyak. Nah, salah satunya ada tangga nada diatonis minor harmonis. Nah, yang jenis harmonis ini memiliki ciri setelah nada ketujuh itu akan ada kenaikan atau interval setengah. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian lihat contohnya di halaman 51 itu. Nah, kalian perhatikan jaraknya nanti akan ada interval 1, setengah, 111, setengah, dan 11. Nah, itu contohnya dari tangga nada diatonis minor. Nah, kalau ciri dari tangga nada diatonis minor sendiri ini biasanya lagunya itu bersifat sedih, juga kurang bersemangat gitu. Dan nadanya itu diawali dan diakhiri dari nada ke-6, do, re, mi, fa, sol, la. Tangga ke-6 yaitu la. Atau diawali dengan nada ketiga, do, re, mi, dari mi, dan diakhiri nada ke-6 tadi la. Jadi kalau nggak diawali dan diakhiri dari nada ke-6 la, itu diawali dengan nada ketiga mi, diakhirinya nada ke-6 la. Seperti itu ya. Baik, jadi kesimpulan pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, tadi kita belajar mengenai kepemimpinan yang ada di cerita tadi, kepala Damka yang meninggal saat menyelamatkan anak buahnya. Juga kita mempelajari kepemimpinan melalui nyanyian lagu Gundul-Gundul Pacul. Kita tadi juga sudah belajar gimana cara nyanyinya lagu Gundul-Gundul Pacul dengan benar. Juga mempelajari mengenai tangga nada diatonis minor. Sekian, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Silahkan acungkan tangannya ya. Oke, sebelum Ibu tutup supaya lebih semangat lagi karena ini sudah mau akhir pembelajaran, kita nyanyi sekali lagi ya. Nyanyi sekali lagi lagu Gundul-Gundul Pacul yang telah kita pelajari tadi. Yuk, nyanyi sama-sama ya. Gundul-gundul pacul kembelengan, nyenggi-nyenggi wakuku kembelengan, bakung lempang sekane tadi salatan, bakung lempang sekane tadi salatan. Gundul-gundul pacul kembelengan, nyenggi-nyenggi wakuku kembelengan, bakung lempang sekane tadi salatan, bakung lempang sekane tadi salatan. Baik, pembelajaran di subtema 1 kali ini telah selesai. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran ke-6. Besok pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke subtema yang kedua di pembelajaran 1 dengan masih tema ke-7 ya. Temanya masih kepemimpinan. Oke. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.